Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ekspresi Penatua Swan tenang tetapi matanya sangat redup dan suram. Individu akademis duduk di bawahnya dan para tetua dari Pavilion Dewa Laut semuanya duduk di kursinya. Individu terkuat Sekte Tang berdiri di belakang para tetua ini. Bebe memimpin Tang Ya, Susan Si He Chaito, Chiang Nanan, Xiao Xiao Ye Gui Chichuo Chen, dan Qiu Qiu, Jing Xian, dan bahkan Suan Ziwen dan Kau Dalo bersama dengan individu lain dari Aula Alat Jiwa. Semuanya hadir. Elit akademis Rek hampir semuanya berkumpul di tempat ini. Pejabat dari Kekaisaran Starlo duduk di sisi lain dan Adipati Putih duduk di puncak pemimpin. Putri Ciu Ciu mengenakan baju perang saat dia duduk di bawahnya. Ekspresi Putri Ciu Ciu sangat pucat dan dia diliputi kelelahan. Perang telah berlangsung selama hampir 2 tahun dan dia telah menyaksikan musuh-musuhnya mengasimilasi wilayah negaranya terus-menerus. Tidak sulit membayangkan tekanan yang dia rasakan. Adipati Putih jelas jauh lebih tua dan lebih lemah dari sebelumnya dan rambut serta janggutnya telah memutih. Dia baru berusia lebih dari 50 tahun dan dia juga seorang Feng Hao Doulo. Menurut keadaan normal, dia seharusnya berada di masa jayanya. Kaisar Starlo menghela nafas panjang saat perlahan-lahan berdiri dari singgasananya. Yang mulia, berbagai pejabat membungkuk dan suara mereka bergetar ketika mereka berbicara. Kaisar Kekaisaran Starlo, Su Qiaowei, melambaikan tangannya dan berkata, "Mari, kita tidak menipu diri sendiri lagi. Kekalahan Kekaisaran Starlo hanyalah masalah waktu. Subjek terkasihku, para pejabatku, kalian telah berkontribusi banyak pada kekaisaran di sampingku selama bertahun-tahun. Kekalahan kita dalam perang ini adalah hasil dari perubahan zaman. Aku menganggap diriku rajin, tetapi ada celah yang diakibatkan oleh sikap keras kepala dan penolakan kita untuk maju bersama waktu selama beberapa ribu tahun. Kita telah menemukan masalah ini, tetapi kita tidak lagi dapat mengubah situasi. Aku adalah kaisar bagi suatu bangsa, jadi izinkan aku bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan ini dengan tenang. Rakyat tercinta, ambil sebanyak mungkin anggota keluarga, tinggalkan Starlo dan serahkan ke Kekaisaran Ryu. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu untuk itu." "Yang mulia," seorang pejabat berambut putih tua melonglong kesakitan saat dia berlutut dengan air mata mengalir di wajahnya. "Yang mulia, aku bersumpah untuk hidup dan mati bersama negara." Banyak pejabat berlutut, tetapi Adipati Putih tidak ada di antara mereka. Ada beberapa yang tidak berlutut dengan mata berkilau. Ekspresi Dai Hao serius. "Yang mulia, kita seharusnya hanya meningkatkan moral pasukan, bukan menguranginya. Kita akan melindungi keselamatan yang mulia, bahkan jika harus mengorbankan setiap prajurit terakhir." Su Jiawei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa kita seharusnya tidak membohongi diri kita sendiri. Aku sangat sadar betapa mengerikannya situasi kita, dan semua orang sama-sama sadar. Teruskan perintahku, Dai Hao, untuk membuka gerbang timur dan selatan sehingga warga dapat pergi. Kita tidak akan menahan mereka yang ingin menyerah." Kaisar Kekaisaran Starlo telah melepaskan harapan terakhirnya dengan kata-kata itu. Penatua Swan diam dan tidak mengatakan apa-apa sama sekali dalam hatinya. Ia bahkan sedikit kagum pada Kaisar Kekaisaran Starlo. Dia sangat jelas dia benar. Mengingat keadaan saat ini, bahkan Penatua Swan tidak bisa melakukan apa-apa meskipun dia adalah limit dulu. Nasib kota disegel dan tidak bisa dibalikan. Dai Hao adalah seorang pahlawan, tetapi dia dilahirkan pada waktu yang salah. Dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan kemampuannya sebagai komandan karena dia ditekan oleh teknologi alat jiwa. Dia hanya bisa menonton ketika Kekaisaran Ryu menekan Kekaisaran Starlo melalui keunggulan absolut mereka dalam hal teknologi alat jiwa. Meskipun Sekte Tang dan Suan Ziwen berada di kota Shrek, Suan Ziwen hanya satu orang. Bagaimana dia bisa menantang seluruh kekaisaran dan ribuan tahun sejarah? Dia juga telah tumbuh jauh lebih tua selama beberapa tahun terakhir.
Meskipun dia sudah menjadi Feng Hao dulu, dia hanya dikuras terlalu banyak setiap hari. Teknologi alat jiwa Sekte Tang telah berkembang. Itu sudah dekat dengan teknologi alat jiwa utama. Namun, apakah itu dalam hal sumber daya, kemampuan produksi, skala, atau kemampuan penelitian? Itu masih kalah dengan Kekaisaran Ryu. Itu tidak dapat dipulihkan. Haruskah aku benar-benar membiarkan Kekaisaran Ryu menguasai benua? Penatua Sua menutup matanya dengan menyakitkan. Meskipun Kekaisaran Ryu tidak menyerang kota Shrek, pada akhirnya masih ada batu besar di dada Penatua Suan. Yang mulia, aku akan pergi dulu. Aku akan melayani Anda di kehidupanku berikutnya. Seorang pejabat berbaik dan pergi. Air mata mengalir di wajahnya. Satu orang baik-baik saja, namun tidak mungkin hanya ada satu pejabat yang berdiri di sini. Jika mereka tidak berpikir untuk diri mereka sendiri, mereka masih harus berpikir untuk keluarga mereka. Dengan yang pertama, datang yang kedua. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari setengah pengadilan sudah hilang. Su Jiawei tertawa mengejek dan perlahan-lahan datang di depan Penatua Suan. Penatua Suan, dia membungkuk kepada Penatua Suan. Penatua Suan mengangkat tangannya dan mengangkatnya dengan kekuatan jiwa yang lembut. Pada saat yang sama, Su Jiawei juga berdiri. Bukan hanya rasa hormatnya pada seorang kaisar, itu adalah rasa hormatnya kepada seorang kaisar yang menghargai hidup. Yang mulia, Su Jiawei menghela nafas dan berkata, "Aku mewakili Kekaisaran Starlo. Terima kasih, Akademi Shrek. Terima kasih, Sekte Tang. Tanpa kalian berdua, Starlo akan hancur. Terima kasih, namun semuanya akhirnya berakhir. Penatua Suan, Anda, dan yang lainnya dari Akademi dan Sekte harus pergi juga. Bagaimanapun, Akademi itu independen. Itu bukan milik Kekaisaran manapun. Anda sudah pergi sejauh ini untuk Kekaisaran Starlo. Kami bersyukur untuk itu, tetapi Anda tidak dapat melanjutkan ini. Mungkin membuat marah Kekaisaran Ryu. Starlo bisa mati, tetapi Akademi Shrek tidak bisa. Shrek adalah tempat warisan sejati benua dulu berada." Penatua Suan mengerutkan alisnya dan menghela nafas berat. Dia tahu Su Jiawei benar, sama seperti para pejabat yang telah pergi. Penatua Suan dapat mengabaikan penderitaannya sendiri, tetapi dia masih adalah Master Buffet Dewa Laut. Dia harus memikirkan jutaan orang di kota Shrek. Selain itu, masih ada pasukan dari Kekaisaran Doling di kota Shrek. Anggota keluarga kekaisaran yang tersisa dari Kekaisaran Doling semuanya ada di Akademi Shrek. Yang mulia, meskipun Shrek tidak mampu melindungi Kekaisaran Starlo, kita masih bisa memimpin keluarga kekaisaran kembali ke Shrek. Jika Anda bersedia melakukannya, Anda dapat menemukan peluang untuk bangkit kembali di masa depan. Bagaimana dengan itu? Su Jiawei tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, "Tidak, Kekaisaran Ryu telah menduduki terlalu banyak tanah. Kota Shrek hanya sebuah kota. Jika Kekaisaran ingin memberikan tekanan, ia bahkan tidak perlu menyerang. Itu hanya harus memotong semua rute pasokan sehingga kota Shrek menjadi tidak berdaya. Penatua Suan, izinkan aku memberi Anda nasihat. Setelah Anda kembali, minta keluarga Kekaisaran Doling dan Kekaisaran Tianhun untuk membubarkan pasukan mereka. Dengan begitu, Shrek masih bisa bertahan. Kalau tidak, bahkan kota Shrek tidak bisa melindungi mereka." Setelah dia selesai berbicara, Su Jiawei tiba-tiba berlutut di depan Penatua Suan. "Yang mulia, apa yang kamu lakukan?" Penatua Suan memberi jalan dan tercengang ketika dia melihat kaisar. Dari kata-kata sebelumnya, Penatua Suan dapat mengatakan bahwa dia lebih unggul dari kaisar dari Kekaisaran Tianhun ataupun Kekaisaran Doling. Ini mungkin juga mengapa Starlo adalah yang terakhir dihancurkan. "Penatua Suan, aku punya permintaan." Su Jiawei tidak bisa lagi menyebut dirinya kaisar sekarang. Saat dia mengatakan ini, bukan hanya ekspresinya yang serius, tetapi juga diisi dengan rasa kegigihan yang tak terlukiskan. "Yang mulia, tolong beritahu aku." Penatua Suan menjawab dengan hormat. Su Jiawei berkata, "Setelah Kekaisaran Ryu menaklukkan benua dan mengubahnya menjadi benua Ryu, aku harap Anda menanam benih balas dendam untuk 3 kekaisaran dari benua Dolo asli. Di masa depan, generasi masa depan kita akan mengubah nama kembali suatu hari nanti." Ketika dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Nama benua Dolo sudah ada selama ribuan tahun. Apakah itu benar-benar akan berubah sekarang? Beberapa pejabat yang berjalan keluar dari aula berhenti di jalur mereka.
Mereka tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Tubuh Penatua Suan bergetar, matanya cerah. Jika Kekaisaran Ryu benar-benar mengubah nama benua, aku bersumpah bahwa aku akan memastikan garis keturunan dari Kekaisaran Ryu tidak akan pernah melanjutkannya. Ini bahkan jika itu memicu kekacauan luas. Nama benua Dolo telah ada selama ribuan tahun. Ini membawa keinginan setiap Masro juga. Bagaimana itu bisa ternoda seperti ini? Sebuah kerajaan bisa jatuh tetapi nama benua tidak boleh berubah. Tiba-tiba, kerumunan di aula semua sangat gelisah. Mereka berlutut di depan Penatua Suan. Namun, pada saat ini suara agung terdengar. Perintah dari permaisuri Dewa Perang, serahkan Adipati Rema Putih dalam 3 hari. Kekaisaran Starlo dapat menyerah dan kematian dapat dihindari. Tidak akan ada penjarahan, tidak akan ada invasi yang akan dilakukan dan semuanya akan tetap seperti di kota Starlo. Kalau tidak, aku akan membuat kekacauan. Ketika dia menyebutkan kata-kata malapetaka, gelombang suara besar mengguncang seluruh kota. Kotanya bisa pasrah jika Adipati Rema Putih menyerah. Mengapa ini kondisinya? Meskipun Adipati Rema Putih telah berperang melawan Kekaisaran beberapa tahun terakhir, apakah mereka benar-benar harus takut padanya mengingat keuntungan absolut yang mereka miliki? Lapor! Seorang kurir berlari dari luar. Yang mulia, kota Starlo telah dikepung dan gerbang kota utara dan selatan telah disegel. Para pejabat dan keluarga mereka yang berencana untuk membelot Kekaisaran Ryu serta warga sipil semuanya dikejar kembali ke kota. Dilarang menyerahkan diri. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang di sekitar merasakan ngeri. Menyerah bahkan bukan pilihan. Adipati Rema Putih menggertakkan gigi sampai hampir pecah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Bajingan! Otot-otot wajah Su Jiawei juga berubah bentuk. Tidak peduli apa, dia tidak berharap berada dalam kondisi seperti ini. Dia bahkan tidak bisa menyerah. Gelombang suara terdengar sekali lagi. Sama seperti sebelumnya melalui pungas suara yang dibawa oleh alat jiwa pengintai. Semua Kekaisaran Starlo bisa mendengar suara ini. Yang mulia, Adipati Rema Putih berlutut dengan satu lutut. Tolong izinkan aku untuk melawan mereka sendiri. Aku tidak akan menyerah, tapi aku mau bertarung sampai aku mati. Omong kosong. Su Jiawei berteriak di bagian atas suaranya. Kau adalah pejabat setiap pengadilan ini. Tanpamu kekaisaran ini tidak akan ada lagi. Aku bisa menyerahkan diriku, tetapi aku tidak akan menyerahkanmu. Pada saat ini suara yang sedikit bernada rendah dan serak terdengar. Mungkin kita belum hancur. Apa? Su Jiawei tanpa sadar berbalik. Seseorang berjalan keluar dari kerumunan di belakang Penatua Suan. Ketika dia berjalan keluar, baik Su Jiawei dan Adipati Rema Putih tegun. Mereka tidak akan terganggu jika orang lain yang mengatakan kata-kata itu, namun karena itu datang dari orang ini, rasanya seolah-olah mereka memiliki secercah harapan. Kepala Aula Suan, ide bagus apa yang Anda miliki? Su Jiawei bertanya dengan cemas. Ya, orang yang telah berjalan keluar dari kerumunan adalah Kepala Aula dari Aula Alat Jiwa Sekte Tang, Suan Ziwen. Pria jauh lebih tua dari sebelumnya. Dia telah tanpa lelah meneliti selama beberapa tahun terakhir, tapi dia jarang terlibat dengan produksi alat jiwa sekarang. Terutama selama sekitar setahun terakhir, dia meneliti hampir setiap hari. Dia hanya meninggalkan laboratoriumnya setelah Kekaisaran Starlo berada di bawah ancaman serius. Dia juga membawa para elit dari Aula Alat Jiwa bersamanya, namun dia tidak menghentikan penelitiannya. Tapi tidak ada yang tahu apa yang dia teliti. Suan Ziwen berwarna merah tidak normal, namun ada tatapan bersemangat di matanya. Dia berkata, biarkan mereka yang telah pergi-pergi. Yang terbaik adalah melepaskan pejabat yang tidak bisa menghadapi badai denganmu. Yang mulia, penelitianku telah berhasil. Kekaisaran Ryu tidak akan bisa mengambil keuntungan dengan mudah. Apa? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.